Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 29 November. Untuk IHSG candlenya merah ya, ditutup minus tipis 0,07% ke level 7036. Tadi untuk IHSG sempat naik nyentuh resistennya di 7070, cuman belum bisa breakout dan turun lagi. Secara teknikal untuk resistennya masih di 7070-an ya. Dan supportnya cukup jauh, ada di 6970. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 29 November, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk asingnya sebagian masuk, sebagian keluar ya. Dan kalau kita lihat sekilas sih sepertinya nggak beda jauh ya. Yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada saham Bank BRI, Bank BNI, Telkom, INKP, Cepin, paling banyak di Bank BRI, 89,8 M ya net buy. Selain di saham Bank BRI, net buy juga di Bank BNI 41,9 M, di Telkom 39,9 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada MTKA, AMMN, Bank Mandiri, Goto, IJBB ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat barang-barang paling banyak dijual asing MTKA 52,2 M. Kalau kita cek di sini untuk indeks global, untuk indeks Asia sebagian besar merah ya, dan untuk indeks US-nya kalau nggak salah semalam itu untuk indeks US juga ini ya, semalam ada yang hijau sih. Nasdaq, S&P 500, Dow Jones hijau semua. Jadi IHSG tadi juga sempat hijau tapi habis itu turun. Ya lihat aja untuk nanti malam gimana untuk indeks US, semoga aja bagus dan bisa nguji resisten lagi untuk IHSG besok. Oke, itu untuk IHSG ya. Semoga aja bisa breakout di atas 7070, tapi kalau masih belum bisa breakout ya ada kemungkinan sideways dulu sedikit di bawah resistennya. Soalnya untuk beberapa hari terakhir juga untuk asingnya belum banyak distribusi ya, malah cenderung masih masuk. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini naik ya. Untuk saham Goto itu hari ini naik 3,30% ya, naik 3 poin ke level 94. Tapi untuk asingnya net sell sih. Untuk asingnya net sell 25,4 M. Kalau kita cek di sini lebih detail lagi untuk Goto hari ini. Goto hari ini tanggal 29 November secara keseluruhan ada yang distribusi yaitu CC yang keluar itu CC versi asing net sell 87,8 M, dan yang nampung untuk asingnya ada AK 59 M. Kemudian untuk lokalnya yang nampung ada YU net B 47,2 M. Selain YU ada AT yang masuk 12,8 M ya. Kalau lihat transaksi hari ini masih ada yang distribusi tapi harganya naik ya, mungkin buat patokan ini aja selama belum bisa breakout di atas 96-97. Mungkin untuk saham Goto ya bisa jadi konsolidasi dulu di bawah resistennya ya. Nanti kalau bisa breakout, mungkin kalau ada sentimen positif itu yang kemarin katanya TikTok mau gabung ke Tokopedia ya, mudah-mudahan itu bisa jadi sentimen positif untuk Goto naik ya. Tapi kita lihat aja ke depannya gimana. Buat patokan resistennya masih di 96-97. Kalau besok naik perhatikan aja area resistennya ini. Mungkin seperti itu sih untuk saham Goto ya. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini naik setelah kemarin koreksi. Untuk saham Arto hari ini naik 4,92% ke level ini ya, 3.200. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Arto tanggal 29 November hari ini aslinya keluar 2,8 M. Hitungannya sih nggak terlalu banyak ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 203. Jadi untuk saham Arto hari ini cukup ramai liquid.
Arto tanggal 29 November secara keseluruhan ada BB yang net B26 eman ya, dan BB yang masuk itu versi lokal, jadi lokalnya ada yang akumulasi. Untuk aslinya sendiri net ya sebagian masuk sebagian keluar sih, tapi lebih banyak yang keluar. Net sell 2 eman ya, yang keluar itu NIYU versi asing, kemudian untuk aslinya yang masuk AKBK. Kalau kita cek dari minggu yang lalu tanggal 20 untuk aslinya yang masuk paling banyak ZB, AK, dan untuk AK-nya hari ini masih masuk, dan untuk ZB-nya keluar ya, cuman 254 juta aja, intinya sih belum banyak, semoga aja nggak distribusi banyak-banyak ya. Dan untuk besok mungkin untuk saham Arto ya, kalau langsung hijau target price-nya di sini sih, untuk resistennya di 2500, di 3500. Semoga aja bisa uptrend ya, soalnya ini untuk trennya itu ya sebenarnya udah ya bisa dikatakan udah ada konfirmasi uptrendnya ya, setelah naik kemudian sideways, kemudian naik lagi breakout resistance, sideways lagi, kemudian naik lagi breakout resistance, dan ya mudah-mudahan untuk skenario nya mungkin sideways dulu untuk besok. Kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa naik menguji 3500 ya, mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk level harga saat ini berarti ini 3080 ke 3080, 3050 itu area support terdekatnya ya. Mungkin kalau bisa turun lagi dan sekiranya di area sini ada yang nahan atau ada yang jaga harga ya, bisa dipertimbangkan buat entry ya. Oke, itu untuk saham Arto. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Semoga aja masih uptrend untuk pergerakannya. Nah, untuk selanjutnya kita cek saham Antam. Udah cukup lama nggak kita bahas. Untuk saham Antam hari ini naik ya, naik tapi kayaknya nggak terlalu tinggi sih. Naik 2,72% ke level 1700 untuk saham Antam. Tadi di awal market langsung open gap atas ya, langsung dibuka hijau, opennya di 1680, kemudian naik lumayan tinggi sempat ke 1735, tapi turun lagi dan close di 1700. Kalau kita lihat secara histori 1700 ya bisa dikatakan area potensialnya ya untuk saham Antam. Waktu itu mantul juga pas tanggal 5-6 Oktober dan juga mantul juga pas tanggal 7-6 November ya. Semoga aja untuk besok bisa breakout, tapi kalau masih dibuka merah sih ya jangan buru-buru entry ya, soalnya ini secara tren juga cenderung bergerak turun ya. Misal besok dibuka merah, tapi kalau langsung hijau ya bagus. Kalau kita cek di sini untuk saham Antam hari ini, apakah udah ada tanda-tanda? Tanggal 29 November untuk aslinya malah masih keluar ini, walaupun cuma 2,3 M tapi net sell. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Antam hari ini tanggal 29 November, secara keseluruhan sih sebenarnya masuk sama yang keluar ini juga nggak beda jauh ya. Yang keluar AKYUBK asing ini, untuk asingnya sebagian besar masih keluar. Untuk lokalnya mendominasi ya transaksi Antam hari ini. Jadi untuk besok market makro utamanya CC netnya 12,8 M untuk hari ini. Kalau kita cek dari hari Senin ketika Antam udah mulai naik, itu CC ya yang jadi market makro utamanya, dan masih net 21. Ini kelihatan sekali untuk CC cenderung akumulasi untuk saham Antam untuk beberapa hari terakhir. Semoga aja itu sentimen positif ya. Untuk CC-nya yang masuk itu didominasi oleh CC versi asing sih. CC asing net 15,9 M, CC lokal net 5,9 M. Mungkin untuk besok lihat aja di awal market ya, kalau langsung dibuka hijau dan bisa bertahan di atas 1700, maka target price-nya di 1770. Tapi kalau langsung di kamera sih mending wait and see aja dulu, takutnya nanti kalau mau nutup gap lagi ya berarti ke 1670-an lagi ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Lihat aja di awal market gimana. Harga penutupan hari ini ya bisa dikatakan area resistennya karena tadi gagal breakout, tapi kalau misal besok bisa breakout ya semoga aja bisa nguji di 1770.
Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham AMMN yang hari ini tanggal 29 November. Untuk saham AMMN turun ya tadi, naik sih, naik tipis, nggak banyak pergerakan. Setelah keseluruhan ditutup naik 0,56%, walaupun tadi sempat ATH lagi untuk saham AMMN, tapi ada perlawanan turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, AMMN hari ini tanggal 29 November asingnya keluar 49M. Siapa yang keluar? Apakah akannya masih masuk? AMMN hari ini akannya masih masuk. Ini dari hari Senin sih. Untuk hari ini tanggal 29 untuk akannya masih masuk. Ini 103,4M. Yang keluar CCBK ya, masih CCBK lagi nih yang keluar. Yang masuk selain AK ada KZ ya, Netbe 38M ya, yang paling banyak AK sih, masih tetap AK, akannya masih terus menambah muatan di saham AMMN. Semoga aja untuk harganya masih bisa naik lagi, nguji ini target price-nya ke 8.300 ya, kalau masih uptrend area sini targetnya. Dan kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya, walaupun masih ada kemungkinan naik. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk level harga saat ini supportnya di 7.400. Ini 7.400 kemarin, berarti ya ini sih 7.350. Emang kadang kalau Fibonacci ya kadang berubah ya, tergantung chartnya. Oke, 7.375 itu area support terdekat untuk saham AMMN di level harga saat ini ya. Oke, itu untuk saham AMMN. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini naik ya, naik 1,90-an%, tapi candlenya masih kecil sih, walaupun tadi sempat ke level 1050, cuman ada perlawanan turun ya, ada seller yang masuk di area sini. Kalau kita cek untuk transaksinya, BRPT hari ini tanggal 29 November asingnya masuk ini 5,5M, nggak terlalu banyak. BRPT hari ini tanggal 29 November secara keseluruhan sih malah ada, kayaknya lebih banyak yang keluar ya. BB 100% selling, ini murni distribusi lagi. Untuk BB yang keluar BB versi lokal. Untuk asingnya Netbuy yang masuk itu AG versi asing, tapi ini BK versi lokal, BK versi asing Netsel 12,6M. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya kurang meyakinkan ya untuk besok naik, tapi ya kita lihat aja besok. Perlu hati-hati kalau masih merah ya. Untuk supportnya di sini, misal maksudnya di awal market dibuka merah ya, bisa tunggu aja di area 995.000, apakah ada yang cek harga di area sini atau enggak ya. Lihat transaksi hari ini, mungkin untuk besok kalau enggak sideways ya malah ada kemungkinan ini turun lagi ya. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk saham BRPT. Kita lihat aja besok gimana ya. Untuk hari ini sih belum ada yang akumulasi banyak. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini turun ya. Untuk saham brand hari ini turun, koreksi 2%. Ya, candlenya sih ya ini sih kayaknya apa ya, ini bentuk itu loh, kalau secara teknikal kayak bentuk paruh burung. Ya, jadi kalau kita coba gambar-gambar ini sih, lihat aja gimana apakah untuk beberapa hari ke depan ya, apakah bentuk candle bullish atau bearish. Misal bentuk candle bearish ya, ya hati-hati untuk saham brand bisa turun cukup dalam. Maksudnya candle bearish itu ya ini loh, candle merah gede ya, tapi kalau candle biru gede, candle hijau gede, itu ada kemungkinan masih uptrend. Tapi kalau bentuk candle bearish gede ya mending jangan buru-buru entry. Yang belum punya posisi atau yang udah floating profit bisa diamankan ya, takutnya nanti mulai bearish. Misal ini
bentuk candle merah besar ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham Brand hari ini tanggal 29 November, aslinya keluar lagi 9,8 M untuk beberapa hari terakhir. Juga untuk saham Brand ini udah mulai ada yang distribusi ya. Untuk hari ini secara keseluruhan juga ini ya, ada MGBQ yang net sell lumayan banyak. Untuk MG-nya net sell 19,5 M, untuk BQ-nya net sell 19,2 M. Untuk asingnya juga net sell ZPAK versi asing yang jualan di saham Brand. Untuk asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi ya. Perlu hati-hati, misal besok masih turun, apalagi bentuk candle candle bearish ya, bearish Marubozu seperti tanggal 22 atau 21 November. Mungkin seperti itu sih untuk saham Brand ya. Lihat aja apakah breakout atau breakdown. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita cek saham STRK ini yang hari ini masih turun cukup dalam lagi, 14% lebih ya untuk saham STRK. Strong bearish sampai kemarin, sampai hari ini pun coba kita cek, siapa tahu hari ini ada yang nampung. Kemarin-kemarin sih belum ada ya. Untuk STRK hari ini tanggal 29 udah nggak ada yang distribusi besar-besaran sih, tapi belum ada yang nampung. Ya semoga aja untuk besok kalau turun nggak dalam-dalam banget ya. Hari ini ya ini yang lebih banyak yang keluar paling banyak ZB 2,9 M. Mungkin untuk besok sih kayak bisa jadi sideways dulu ya di area sini-sini aja sih. Semoga aja harganya nggak turun dalam, mungkin seperti itu sih untuk saham STRK. Nanti kalau udah ada tanda-tanda mau pullback naik ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry buat trading. Tapi untuk saat ini, untuk besok sih kalau mau entry lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Oke, itu untuk saham STRK. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang beberapa 2 hari terakhir ini ya terbang cukup tinggi untuk saham cuan. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham cuan hari ini naik 9% lebih ya. Cuan hari ini tanggal 29 November secara keseluruhan sebenarnya naiknya ini ada yang distribusi, yaitu YU net sell 31 M-an. Kalau kita lihat candlenya tapi strong bullish ya. Misal kita gunakan rectangle yang ini, maka harga penutupan hari ini ya bisa dikatakan area resistennya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market ya. Kalau langsung dibuka merah, mending hati-hati karena hari ini naiknya itu ada yang distribusi ya, ini yaitu YU. Kalau kita cek dari hari Senin ya, ketika harga cuan ini mulai naik itu BK sih, tapi YU-nya hari ini distribusi. Ya, iya, BK-nya tapi masih masuk ya. Gimana ini untuk besok ya, seperti tadi sih, lihat aja di awal market kalau masih uptrend bisa breakout ya, nggak menutup kemungkinan bisa digoreng sampai ke 9 ribuan ya. Tapi perlu hati-hati sih, ini rawan di suspend juga ya, soalnya masih naik, habis di suspend naik lagi nih, cuman turun koreksi. Tapi kalau dibuka merah supportnya di sini 7.200 lah, itu area supportnya untuk saham cuan. Oke, itu untuk saham cuan ya. Hari ini di awal market open gap atas, turun dikit, ninggalin sedikit gap, kemudian terbang naik dan pas di area resistennya 8.025. Untuk besok lihat aja di awal market gimana. Kalau bisa breakout dan bertahan di atas 8.025 ya disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya, tapi resiko profit, resiko rugi ya ditanggung sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu sih untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.